Perkenalkan, nama saya Bintang Reviana Menulang dengan NIM 2202010168. Nah, di sini saya akan menjelaskan aspek internasional atas pajak penghasilan. Nah, sudah saya rangkum. Yang pertama itu adalah ketentuan pajak internasional dari suatu negara pada dasarnya mengatur dua hal, yaitu yang pertama taxation of foreign income, yaitu mengatur tentang pemajakan atas subjek pajak dalam negeri suatu negara yang menerima penghasilan dari sumber di luar negaranya. Dan yang kedua yaitu taxation of non-resident, yaitu mengatur pemajakan atas subjek pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari sumber di dalam daerah teritorial suatu negara. Nah, yang kemudian saya menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor penghubung yang dituangkan dalam ketentuan pajak dari suatu negara ketika mengatur aspek internasional, yaitu yang pertama, personal connecting factor, yaitu hak pemajakan suatu negara berdasarkan status subjek pajaknya terhubung dengan negara tersebut. Dan yang kedua yaitu objective connecting factor, yaitu mengaitkan hak pemajakan suatu negara berdasarkan keberadaan aktivitas ekonomi atau objek pajaknya terhubung dengan daerah teritorial suatu negara. Nah, kemudian tujuan pajak internasional. Nah, tujuan pajak internasional itu ada 5. Yang pertama, peningkatan pendapatan nasional. Nah, fungsi utama pajak bagi suatu negara yaitu untuk mengisi pundi-pundi penerimaan negara. Oleh karena itu, dalam konteks pajak internasional, suatu negara ingin berkeinginan untuk memajaki dua situasi, yaitu memajaki subjek pajak dalam negeri dan memajaki juga subjek pajak yang berada dalam luar negeri. Nah, yang kedua yaitu kesetaraan. Tujuan pajak kesetaraan ini yaitu bahwa pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri, baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, akan diperlakukan secara sama. Dan yang kemudian efisiensi ekonomi dan kompatibilitas internasional. Nah, maksudnya dalam konteks ini yaitu efisiensi ekonomi merujuk pada pengembangan ekonomi yang efisien, yaitu suatu desain sistem pajak internasional yang bersifat netral. Nah, kemudian efisiensi ekonomi, administrasi. Efisiensi administrasi itu tujuannya tidak lepas dari kepentingan meminimalkan biaya kepatuhan administrasi pajak, sebagaimana halnya penetapan kebijakan pajak di dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu konflik antara tujuan, yaitu suatu negara pada umumnya harus berusaha untuk mencapai 4 tujuan utama yang seperti dijelaskan sebelumnya. Dan kemudian saya menyimpulkan yaitu pajak berganda. Nah, pajak berganda ini terjadi dalam suatu transaksi lintas negara. Terdapat lebih dari satu negara yang mengklaim hak pemajakan atas transaksi lintas batas negara tersebut berdasarkan salah satu faktor penghubung yang berlaku menurut ketentuan pajak domestik masing-masing negara. Nah, di sini ada contoh pajak berganda yuridis. Nah, maksud dari gambar ini yaitu yang pertama, subjek pajak A adalah subjek pajak dalam negeri negara D yang memperoleh penghasilan dari negara S. Dalam konteks pajak internasional, negara D disebut sebagai negara domisili dari subjek pajak yang menerima penghasilan, dan negara S adalah negara tempat sumber penghasilan yang diterima oleh subjek pajak A. Yang kedua, negara D menganut asas worldwide income terhadap subjek pajak dalam negerinya. Atas dasar asas tersebut, negara D mengenakan pajak atas penghasilan subjek pajak A yang diterimanya dari negara S. Kemudian, dari sudut pandang ketentuan pajak negara S berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak A karena penghasilannya bersumber dari negara S.
Nah, kemudian maksudnya yaitu situasi yang saling mengenakan pajak atas penghasilan yang sama terhadap subjek pajak yang sama, yaitu subjek pajak A, oleh dua negara yang berbeda disebut sebagai pajak berganda secara yuridis. Kemudian, pajak berganda dapat bersifat yuridis maupun ekonomis. Dalam gambar ini adalah pajak berganda secara yuridis. Pajak berganda secara yuridis terdapat juga terminologi pajak ekonomis atau bisa disebut economical double taxation. Nah, contoh kedua yaitu pajak berganda secara ekonomis terkait pembagian dividen dalam suatu negeri. Nah, penjelasan dari gambar ini yaitu pengenaan pajak pertama adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan di tingkat subjek pajak badan, yaitu 22%. 100 kali tarif PPh badan 22%. Dan yang kedua, pengenaan pajak kedua yang dikenakan terhadap penghasilan yang sama di tingkat subjek pajak pribadi, yaitu sebesar 7,8%. Perlu dicatat bahwa perhitungan ilustrasi ini mengasumsikan misalnya subjek pajak dalam negeri menerima dividen yang dikenakan pajak atas dividen. Dan contoh ketiga di sini ada pajak berganda rangkap 3. Nah, maksudnya di sini yaitu pengenaan pajak pertama dan pengenaan pajak kedua atas penghasilan yang sama di subjek pajak yang berbeda merupakan pajak berganda secara ekonomis yang dilakukan oleh negara S. Pengenaan pajak pertama adalah pajak yang terhadap penghasilan dari laba usaha PTX pada PTX. Dan pengenaan pajak kedua adalah pajak penghasilan terhadap penghasilan yang sama tetapi dalam bentuk dividen yang diterima oleh Corp Y. Pada umumnya, pajak kedua ini dilakukan dengan cara pemotongan di sumber penghasilan. Nah, yang kedua, pengenaan pajak kedua ini dan ketiga merupakan pajak berganda secara yuridis. Dalam hal ini, penghasilan dividen yang diterima oleh Corp Y dikenakan pajak di negara sumber atau negara S, maupun di negara domisili atau negara D. Withholding tax yang dikenakan oleh negara S bukan merupakan pajak final bagi negara D, sebab negara D mempunyai ketentuan pajak sendiri terlepas dari ketentuan pajak di negara S. Dan yang ketiga, pajak pertama dan yang ketiga merupakan pajak berganda secara ekonomis yang terjadi lintas batas negara. Dan kemudian, sistem pajak internasional. Nah, sistem pajak internasional saya menyimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem pajak internasional dirancang berdasarkan 2 prinsip pajak dasar, yaitu prinsip domisili dan prinsip sumber. Nah, sistem pajak yang dirancang berdasarkan domisili dikenal dengan sistem pajak worldwide. Sementara itu, sistem pajak berdasarkan prinsip sumber disebut juga sistem pajak teritorial. Dan yang kedua, saya menyimpulkan bahwa pada praktiknya, tren yang terjadi pada saat ini adalah kecenderungan negara-negara untuk beralih dari sistem pajak worldwide menjadi sistem pajak teritorial. Nah, kenapa saya menyimpulkan dalam poin ketiga, yaitu sistem pajak teritorial dianggap mampu mengurangi kompleksitas yang terjadi dari penerapan sistem worldwide, meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara, mencegah terjadinya penguncian modal di luar negeri, serta mengeliminasi berbagai loophole dari penerapan sistem pajak worldwide yang merugikan negara. Kemudian, sistem pajak teritorial dan worldwide. Nah, sistem pajak teritorial yaitu hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau dianggap bersumber dari negaranya. Bagi negara yang menetapkan sistem pajak teritorial, berlaku ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, setiap penghasilan yang bersumber dari negara tersebut akan dikenakan pajak tanpa memperhatikan apakah pihak yang menerima penghasilan merupakan sumber pajak dalam negeri atau sumber pajak luar negeri. Yang kedua,
semua penghasilan yang bersumber dari luar negeri dikecualikan dari pengenaan pajak di negara tersebut. Dan sistem pajak teritorial worldwide yaitu mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam negeri atau SPDN negara tersebut tanpa memperhatikan apakah penghasilan tersebut bersumber dari dalam maupun dari luar negeri. Bagi negara yang menerapkan sistem pajak worldwide, berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh penghasilan yang diterima oleh SPDN akan dikenakan pajak tanpa memperhatikan dari mana asal penghasilan, apakah dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dan yang kedua, setiap penghasilan yang diterima oleh sumber pajak luar negeri yang bersumber dari negara tersebut juga akan dikenakan pajak di negara yang bersangkutan. Nah, sekian dari hasil resume saya. Terima kasih.